Kali ini hujan deras yang mengguyur kota Denpasar, Bali sejak Selasa memicu banjir besar di wilayah itu. Bahkan sejumlah rumah dilaporkan roboh dan sejumlah mobil juga rusak dan hanyut akibat tersapu banjir. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir di Bali, kita sudah bergabung bersama dengan koresponden CNN Indonesia Inyoman Wiryadinata di Denpasar, Bali. Selamat siang Nyoman. Nyoman, sejauh ini bagaimana perkembangan banjir yang bisa Anda laporkan dari Denpasar? Ya, Alfian, kalau kita lihat memang sejak Selasa dini hari hujan tidak berhenti hingga pukul 11 tadi pagi, dan saat ini memang cuaca sedikit cerah dan hujan berhenti, namun diperkirakan hanya akan berhenti sekitar 8 jam, akan dilanjutkan lagi. Sesuai dengan prediksi BMKG, hujan akan turun kembali. Dan kalau kita lihat, saya berada di salah satu muara sungai yang ada yang melalui jalur kota Denpasar, misalnya seperti Tukat Mati ini. Kalau kita lihat biasanya air tidak mencapai setinggi ini, namun hingga pukul 11 tadi hingga reda hujan, air sudah tinggi. Kebetulan kalau kita lihat beberapa motor masih terjebak di pinggiran sungai Tukat Mati yang ada di Seminyak ini, dan beberapa rumah yang semi permanen juga penghuninya terpaksa harus keluar dan meninggalkan barang-barang yang ada. Dan kalau kita lihat ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan atau melintas, namun tidak berani untuk melanjutkan perjalanan karena di sebelah sana juga air masih tergenang sekitar mungkin mencapai lutut orang dewasa. Kalau kita lihat Alfian, tadi memang meninggi sekali air yang ada di sini, artinya hampir mencapai, artinya hampir meluap, namun karena hujan reda dan sedikit memberi air untuk melakukan perjalanan, artinya menuju ke muara yang ada di laut. Kalau kita lihat membawa sampah seperti ini. Dan kalau kita lihat tadi juga di Jalan Sunset Road ini kemacetan terjadi karena di bagian barat ada daerah yang dataran rendah yang jalannya terendam hingga selutut orang dewasa atau lebih tinggi, sehingga kemacetan lalu lintas tadi sempat terjadi di daerah ini. Dan kalau kita lihat ada juga wisatawan yang terpaksa berjalan kaki karena mobil mereka yang hendak menuju ke bandara ataupun ke tempat lain terpaksa tidak bisa melintas, dan mereka berjalan kaki menghindari daerah yang sempat terjadi genangan yang begitu tinggi, sehingga mereka kemudian mencari ojek online untuk melanjutkan perjalanan menuju ke bandara ataupun ke tempat-tempat lain. Tadi saya lihat beberapa wisatawan juga terpaksa menggeret koper yang mereka bawa dari hotel untuk melakukan perjalanan atau menuju bandara, sehingga mereka bisa meninggalkan Bali. Kalau kita lihat suasana jalan ini masih sepi, artinya karena di barat air masih belum berani dilewati oleh kendaraan, namun kendaraan-kendaraan yang lebih tinggi mencoba untuk lewat, sehingga kalau kita lihat di seputaran ataupun komplek perkantoran dan pertokoan yang ada di tempat ini sepi karena memang tidak banyak orang yang lalu lalang maksud saya. Dan tadi saya mendapat laporan dari tim SAR ada sekitar 4 orang yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan, dan barusan ada informasi ada 2 orang, 2 jenazah yang ditemukan, satu di Dam Estuari yang ada di timur ataupun di bypass Igusti Ngurah Rai, termasuk juga salah satunya ada di salah satu perumahan yang ada di Kerobokan. Namun belum dapat dipastikan apakah 2 jenazah tersebut adalah korban dari banjir yang terjadi sejak Rabu dini hari, artinya air mulai meluap, air mulai tinggi sejak Rabu dini hari hingga pagi tadi. Dan suasana ataupun cuaca memang hari ini, siang ini berhenti mendung, artinya agak sedikit cerah, dan nanti akan menurut BMKG akan terjadi kembali. Kalau kita lihat dari prediksi BMKG dari hari Selasa hingga hari ini memang diperkirakan hujan akan turun secara terus-menerus, bahkan dini hari tadi dikombinasikan dengan petir begitu, sehingga membuat warga lebih banyak berdiam. Kemudian mereka ataupun warga-warga yang tinggal di perumahan yang ada di dekat sungai, misalnya seperti perumahan Bina Marga yang ada di Ayani dan Pasar, kemudian semakin siang ataupun semakin pagi, sejak subuh tadi pagi mulai terendam air, sehingga terpaksa diungsikan ke Balai Banjar setempat, termasuk juga di perumahan Tua Mandala. Beberapa kendaraan sempat terapung, kemudian nyangkut di beberapa pohon ataupun tembok, termasuk juga di perumahan yang ada di Kerobokan. Bahkan tadi pagi informasinya
ada kendaraan yang terperosok karena tidak mengetahui medan, karena jalan tertutup air, mencoba untuk lewat sehingga terperosok. Belum dapat dipastikan apakah ada penumpang lain selain drivernya yang menjadi korban di tempat tersebut. Nanti akan saya update. Artinya selain ada di Denpasar dan Badung, yang lebih parah adalah di kota Denpasar. Artinya di dekat sungai ataupun Tukat Badung yang mengalir di tengah antara Pasar Badung, kemudian Pasar Kumbasari, yang di mana ada semacam taman yang dibikin oleh pemerintah kota Denpasar. Hari ini tersapu bersih karena ketinggian air mencapai 2 meter di tempat itu, sehingga menutupi basement yang ada di Pasar Kumbasari yang biasanya di pagi hari digunakan untuk para pedagang dan pembeli berkumpul. Artinya mereka hari ini tidak bisa berjualan di basement yang ada di relatif berada sejajar dengan sungai Tukat Badung yang ada di sebelah Pasar Badung, sehingga para pedagang yang memiliki barang dagangan kemudian dipindah di basement, kemudian dipindahkan ke lantai yang lebih atas, lantai 1 maupun lantai 2, sehingga barang-barang mereka ada yang dapat diselamatkan. Bahkan ada satu bangunan yang tepat berada di pinggir sungai, pertokoan, ini pertokoan emas yang ada di Jalan Hasanuddin, yang bersebelahan dengan sebuah bank yang besar yang ada di Denpasar, roboh dan menghanyutkan rumah tersebut karena arus kalau kita lihat sangat deras. Artinya air hujan begitu langsung ke Sungai Tukat Badung langsung menggirus dasar sungai sehingga bangunan ini roboh. Bahkan dikabarkan sejumlah perhiasan emas yang ada di pertokoan tersebut, yang roboh tersebut, kemudian hanyut terbawa oleh air. Nanti akan saya update lagi daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah banjir pada saat ini. Kalau kita lihat, memang daerah-daerah yang sebagian besar hari ini menderita banjir adalah daerah yang rawan banjir. Termasuk juga misalnya di Seminyak ini, di daerah Dewi Sri, walaupun sudah dilakukan peninggian jalan, namun sedikit lebih bagus ketimbang misalnya ketika banjir yang terjadi beberapa tahun lalu sampai sepinggang, namun hari ini hanya selutut orang dewasa saja. Alfian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nyoman atas laporan yang Anda sampaikan terkait dengan banjir yang terjadi di Denpasar, kemudian Badung dan sekitarnya. Kami masih akan menantikan kembali laporan Anda terkait dengan perkembangan yang terjadi di sana, mengingat Denpasar masih mendung begitu ya, dan diperkirakan masih akan terjadi hujan pada sore hari nanti. Terima kasih.